Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Indonesia daulatan haraya wa umuru bainakum bil ittihad wal ittisama bihablillahi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, calon penghuni surga, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy dalam buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan halaman 69 menegaskan Al-Quran mengisyaratkan bahwa sekian banyak masyarakat masa lampau yang mencapai kemajuan dalam bidang pembangunan materi seperti kaum Ad, atau bidang seni seperti kaum Samud, atau bidang teknologi seperti masyarakat Fir'aun di Mesir, justru hancur bahkan punah disebabkan oleh keruntuhan moral mereka. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual suatu bangsa. Kemajuan negara tidak hanya diukur dari metode, melainkan juga kualitas hati penduduk suatu negeri. Sedangkan hati urusannya dengan spiritual, bukan finansial. Terlebih di tengah situasi pandemi, nilai-nilai spiritualitas yang penting untuk dihadirkan. Survei dari Balitbank Kemenang tahun 2021 menunjukkan 97% responden menyatakan bahwa keyakinan atau keberagaman mereka membantu secara psikologis menghadapi pandemi COVID-19. Hanya saja seberapa jauh nilai-nilai spiritualitas benar-benar diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Kabiro Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, sebagaimana dilansir di Kompas TV, menjelaskan terjadi lebih dari 300 kejadian pada Minggu 2 Januari 2022. Namun di hari selanjutnya, Senin 3 Januari 2022, jumlahnya melonjak menjadi 830 kejadian atau kasus. Peningkatan Kamtibmas di 3 hari awal tahun baru ini mencapai 183,39% dibanding hari sebelumnya. Sungguh ironi, hadirin. Awal tahun yang seharusnya menjadi ajang untuk menyusun resolusi dan memperbaiki diri, justru menjadi waktu untuk merusak diri. Jika sudah demikian, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sekaligus memperkuat spiritualitas masyarakat Indonesia? Untuk itu, hadirin, kami berdiri di sini, bertiga menjadi satu. Anda di sana, kami yang maju, membawa gagasan baru, ajaran Islam yang kami seru dengan tema Syarhil Quran, yaitu memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Sebagai landasan utama, marilah kita simak bersama firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 sebagai berikut. Kiruna
Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa ayat tersebut diawali dengan pertanyaan, tetapi isinya adalah anjuran untuk mengembara melihat bekas-bekas hukuman Tuhan kepada manusia yang mendurhakai Tuhan. Namun, perjalanan tersebut harus dilakukan dengan hati yang terbuka, sebab hati yang buta tidak akan dapat menerima apa yang nampak oleh mata. Hati yang dipelihara dan difungsikan secara optimal sangat peka terhadap kebenaran dan kebaikan. Sementara hati yang tidak dipelihara dapat mengeras sebagai batu cadas dan tak memiliki kepekaan sama sekali dan akhirnya tertutup dari kebaikan dan kebenaran. Disinilah pentingnya membuka hati kita untuk dapat hidup dalam nilai-nilai spiritual, bukan dimensi material. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam memberikan nasihat. Di antara tanda matinya hati adalah tidak merasa seni atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan dan tidak menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. Memahami ungkapan Ibnu Athaillah tersebut, mari kita tanyakan hati ini. Ketika hilang kesempatan untuk beribadah, apakah hati kita sedih? Ketika kita bermaksiat, apakah ada penyesalan dalam diri? Sebagai contoh, mungkin kita akan kembali ke rumah jika handphone kita tertinggal. Tetapi, apakah kita akan segera ke masjid ketika azan berkumandang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hati yang dimaksud dalam ungkapan tersebut bukanlah hati dalam konteks biologis yang berfungsi memompa darah seluruh tubuh, melainkan hati nurani kita sebagai manusia. Kita semua pasti mempunyai perasaan, merasa sakit ketika dikhianati dan merasa iba terhadap orang yang terzolimi. Perasaan-perasaan tersebut muncul karena manusia memang mempunyai hati. Hatilah yang membuat kita peka dan sensitif dengan lingkungan sekitar. Menata hati menjadi awal bagi kita untuk dapat memperkuat spiritualitas. Hati yang baik akan melahirkan kebajikan. Sebaliknya, hati yang buruk akan membuat hidup yang terpuruk. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat muttafaq alaih. Ala inna fil hasadi mudghatan. Iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu.
ala wahyal qulub. Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hati yang terbiasa disirami dengan nilai-nilai kebaikan akan melahirkan kebajikan. Kebajikan yang sudah menjadi watak dalam Islam disebut dengan akhlak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan definisi menarik seputar akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, akhlak adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita. Sebagai contoh, jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka ketika kaki tersandung batu, mulut akan refleks mengucapkan kalimat yang baik. Dengan kata lain, spiritualitas akan melahirkan akhlak yang berkualitas. Lantas, bagaimana jika nilai-nilai spiritualitas ini benar-benar diaplikasikan dan menjadi karakter suatu bangsa? Mari kita simak kisah negeri Sabah yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Sabah ayat 15 sebagai berikut. Memahami ayat tersebut, gambaran alam negeri Sabah seperti deskripsi Gus Plus dalam lagu Kolam Susu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ironinya, jika kita membaca ayat selanjutnya, negeri yang gemar Allah jinau itu diazab oleh Allah karena kedurhakannya dan mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan sumber daya alam membuat mereka takabur sehingga luput untuk bersyukur. Akhirnya bangsa yang besar jatuh tersungkur. Negeri Sabah pandai mengelola dan mengembangkan teknologi dan seni, namun luput memperkuat jiwa dan hati. Karenanya peradaban yang tangguh adalah peradaban
contoh peradaban Islam yang dapat mengembangkan nilai-nilai material sekaligus spiritual adalah tatkala kejayaan dinasti Abbasiyah. Bahkan dalam sejarah disebut sebagai The miracle of religion. Keajaiban agama. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa spiritualitas adalah kunci kemajuan suatu peradaban, dan hal itu dimulai dari pemberdayaan hati dan pikiran. Karenanya, jika nilai-nilai spiritualitas kembali dikokohkan, insya Allah bangsa ini dapat menjadi negara Bardaun, Taibatun, Warabun Ghafur. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Ajaran Quran telah dipaparkan. Lantunan ayat suci telah dikumandangkan. Secara fisik kami pamit undur diri. Semoga pesannya tetap terpatri di dalam hati, segera diamalkan tanpa kata nanti. Sampai jumpa di lain hari.